Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Teka-teki tentang kekuatan sistem dalam tubuh Sung Jinwoo mulai terungkap. Sehari lagi, ia akan mendapatkan jawaban dan mengetahui lokasi kuil Kartenon. Sebuah perubahan mulai terjadi di dunia. Kemunculan gate semakin banyak. Bahkan di negara Jepang, kini muncul sebuah gate rank S. Negara Jepang mulai mengumpulkan bantuan untuk menghentikan gerbang tersebut. Para hunter Jepang, mereka kini sudah menemui Yuri Orlov, seorang hunter level negara dari Rusia. Di sana Orlov berkata, "Seperti yang sudah kalian ketahui, aku ini sangat hebat di antara hunter support lainnya. Barirku sangat hebat. Aku sudah membaca tentang tawaran yang dikirim oleh Guild Drawsword. Kalian juga sudah melakukan hal yang tepat untuk mengevakuasi warga sekitar secepat mungkin. Aku tahu kalian pasti kekurangan kekuatan. Kalian sekarang hanya memiliki 6 hunter rank S yang bisa digerakkan di Jepang." Sugimoto menjawab, "Kau benar, untuk menangani gerbang rank A yang muncul di berbagai penjuru Jepang, setidaknya 1 hunter rank S setiap guild harus dikerahkan. Jadi kami sangat kekurangan kekuatan." Orlov lalu berkata, "Itu sangat buruk. Bagaimana kalian bisa melindungi negara kalian dengan seperti itu?" Orlov terlihat suka mabuk. Ia lalu berkata, 3,6 miliar dolar per tahun, 10 juta dolar per hari. Dengan begitu, aku akan menahan gate tersebut agar tidak terbuka selama yang kalian mau." Dia tersenyum dan mengeluarkan aura kekuatannya. Sontak Sugimoto kaget. "Apa kau yakin? 10 juta dolar per hari?" Orlov tersenyum dan berkata, 3,5 miliar dolar per tahun. Kalian bisa menyelamatkan negara tercinta kalian. Bahkan harga segitu jauh lebih murah dari Thomas Andre. Hoshino terlihat geram. Ia berkata kepada Kanae, "Kau bisa berbicara bahasa Rusia kan? Apa yang dikatakan pemabuk itu? Aku juga tidak begitu mengerti. Tapi kurasa dia sedang memeras kita." Orlov terlihat sangat santai. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya. "Bagaimana? Apa kalian akan membeli negara kalian dengan harga tersebut atau menelantarkan negara kalian? Memangnya kalian mempunyai pilihan lain?" Sugimoto menjawab, "Dilihat dari perkataanmu, kau sangat yakin dengan skillmu. Tentu saja, jauh lebih menguntungkan menyewa diriku dibandingkan harus menyewa ratusan hunter tidak berguna seperti yang ada di belakangmu." Mereka berdua tambah kesal. "Aku sebenarnya tidak memahami bahasanya, tapi aku mengerti maksudnya." Secara mengejutkan, Orlov mengeluarkan sebuah sihir. "Jangan bergerak sedikit pun tanpa izin. Keluarlah dari sihirku kalau kalian bisa." Hoshino terlihat ketakutan. "Bagaimana ini? Bahkan pergerakan kami yang seorang rank S tidak bisa berkutik." Kanae juga panik. "Sialan, sihir ini terasa berat." Orlov tersenyum dan berkata, "Menghalangi gerbang rank S adalah bonus. Akan kuselesaikan sekalian dengan dungeon tersebut. Bagaimana? Bukankah ini kesepakatan yang menarik?" Sugimoto tertunduk dan berkata, "Kemampuanmu sudah kupastikan, tapi aku tidak tahu apa pemerintah akan menyetujui jumlah sebanyak itu atau tidak. Tapi untuk sekarang, aku percaya padamu. Biarkan aku menelepon sebentar." Kembali ke cerita Sung Jinwoo. Di rumahnya, ia bergegas pergi. "Ibu, aku akan pergi dulu." Ibunya bilang, "Putraku, kamu tidak harus mengkhawatirkan ibu." Jinwoo kaget. Ia tersenyum. "Iya ibu, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada janji yang harus kutepati." Pesan dari sistem muncul. Kunci untuk membuka kuil Kartenon akan segera diketahui lokasinya dalam hitungan detik. Terlihat waktu mundur. Jinwoo menguatkan keyakinannya. Kunci itu pun ia keluarkan. Waktu habis, dan lokasi tempat keluarnya dungeon ganda sudah diketahui. Garis polisi dipasang di area reruntuhan sekolahan Jin-Ah. Terlihat petugas asosiasi sudah berkerumun di sana. Petugas di sana heran dan bilang, "Sudah 2 kali gate muncul di tempat ini. Untungnya sekolahan ditutup. Kalau tidak, kita akan kerepotan dengan kerumunan para siswa." Seorang petugas lalu menghalangi seseorang. "Hei, kamu tidak boleh datang ke sini." Ternyata orang itu adalah hunter Sung Jinwoo. Jinwoo lalu bertanya, "Sudah berapa lama gate ini muncul?" Petugas itu menjawab, "Termasuk hari ini. Jadi sudah 3 hari hunter Sung."
Jinwoo kaget, sialan. Katanya lokasi tidak akan muncul sebelum informasi dikeluarkan, ternyata sudah 3 hari. Ternyata di dalam gate tersebut adalah tempat kuil Kartenon muncul. Petugas di sana bilang, ini cuma gate rank C, kau tidak perlu khawatir. Jinwoo bertanya, apa sudah ada hunter yang masuk? Sudah ada hunter Sung sekitar 2 jam yang lalu. Jinwoo lalu bilang, kalian harus hentikan raid ini sekarang juga. Gate ini sangat berbahaya. Kalau tidak dihentikan sekarang, semuanya akan mati. Apa yang kau maksud? Telah diukur, kami mendeteksi ini cuma gate rank C. Sung Jinwoo lalu masuk ke dalam dungeon tersebut. Aku akan menyuruh anggota raid ini untuk segera mundur. Petugas di sana masih heran. Apa yang kau katakan? Sebenarnya, apa maksudmu? Tolong jelaskan. Di dalam dungeon, para hunter yang berada di sana sudah mengalahkan monster. Dan kini, para hunter dihadapkan dengan sebuah gerbang besar di depannya. Itu adalah gerbang kuil Kartenon. Mereka bertanya-tanya, bukankah ini adalah ruangan bos? Tapi kenapa tidak terbuka? Kau benar, bagaimana kita membukanya? Bahkan sihir tidak bisa menggoresnya. Dan secara mengejutkan, para hunter dibuat heran karena Jinwoo datang dari arah belakang mereka. Jinwoo berkata, di balik pintu itu adalah perangkap. Apa yang kau maksud Hunter Sung? Bagaimana kau bisa tahu? Karena aku adalah survival dari Double Dungeon. Tempat ini sangat berbahaya. Dari sini, aku akan menggantikan kalian. Lebih baik kalian kembali saja. Jinwoo mendekati pintu tersebut. Ia heran, pintu ini tidak terbuka. Apa ada semacam sihir? Pesan dari sistem muncul. Saat ini, kuil Kartenon masih terkunci. Mohon gunakan kunci. Jinwoo mengeluarkan kunci hitam tersebut. Dalam hatinya ia berkata, ini berbeda dari sebelumnya, di mana pintunya sudah terbuka. Jadi ini adalah alasan aku membutuhkan sebuah kunci. Jinwoo lalu membukanya. Para hunter dibuat heran. Apa itu? Bagaimana kau bisa membuka itu? Bukankah barusan itu masih terkunci? Ketua Red mendekati Jinwoo dan bilang, permisi Hunter Sung, dungeon ini sudah dibeli dan dikhususkan untuk Bravery Guild. Kau tidak punya hak untuk menyuruh kami kembali. Jangan cuma gara-gara kau Hunter rank S, kau bisa berbuat sesukamu. Jinwoo terdiam. Aku tidak akan memperingatkan lagi. Kalau ada yang masuk silakan saja. Dengan cukup berani, Hunter tersebut bilang, aku akan masuk. Pesan dari sistem muncul. Seorang tanpa kunci memasuki kuil. Akses ditolak. Baru saja beberapa langkah melewati pintu, hunter tersebut mendapatkan serangan dadakan dari patung raksasa. Beruntung dengan cepat, Sung Jinwoo menariknya keluar. Patung raksasa menatap ke arah para hunter dengan tajam. Jinwoo lalu bilang, semua yang ada di sana seperti itu. Apa kalian masih mau masuk? Dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sini, kalian keluarlah dan hubungi asosiasi kalau ada Double Dungeon muncul kembali. Jinwoo mulai bergerak. Ia mulai memasuki kuil Kartenon. Pemegang kunci memasuki Kartenon Shrine. Pintu masuknya langsung tertutup. Lagi-lagi para hunter yang di luar dibuat heran. Kondisi di dalam kuil sama seperti dahulu. Terlihat banyak patung prajurit berukuran raksasa berdiri di pinggiran ruangan. Patung yang memegang batu ukiran juga masih ada. Jinwoo terus berjalan. Sekali lagi, aku benar-benar kembali ke sini. Berbeda dari dulu. Sekarang, aku sangat bisa merasakannya. Ia melihat patung-patung di sekelilingnya. Patung-patung ini, aku bisa merasakan. Mereka bukanlah monster ataupun makhluk hidup. Mereka cuma boneka seseorang. Aku bisa merasakan. Cuma ada satu yang memancarkan energi sihir di ruangan ini. Sorot mata merah menatap ke arah Jinwoo. Kaulah musuh sebenarnya. Patung tersebut tetap terdiam. Apa kau mau terus membisu? Jawablah pertanyaanku. Jinwoo berdiri dan berbicara di hadapan patung yang memegang batu ukiran. Dan secara mengejutkan, patung itu tertawa mengerikan. Akhirnya kau sampai sejauh ini. Cerita berpindah ke situasi di Jepang. Yuri Orlov sudah mencapai kesepakatan dan kini ia sudah berada di Jepang. Terlihat masyarakat antusias dengan kedatangannya dan mulai berkerumun. Tuan Yuri Orlov, bagaimana Anda akan menahan gate-nya nanti? Dengan penuh keyakinan, Yuri Orlov bilang, tentu akan kutahan seperti biasa yang kulakukan. Aku akan memasang lingkaran sihir raksasa di sekitar gate dan menyalurkan seluruh sihirku ke dalamnya. Apapun nanti yang keluar dari dalam gate, mereka tidak mungkin bisa menembus dan keluar. Para reporter bertanya lagi, jadi maksudmu kau bisa menahan gate rank S seorang diri?
Orlov tersenyum. Ia berkata, "Kalian benar-benar meremehkanku. Asalkan barrier tetap dipertahankan dengan mana yang cukup, itu sangat mungkin. Tapi masalahnya, itu takkan mampu jika hanya mengandalkan manaku. Jadi aku akan menyerap mana di sekitarku untuk mempertahankan barrier. Selama kalian menyiapkan kristal mana di seluruh penjuru Tokyo dan mengelilingi gate-nya, aku bisa langsung menyerapnya. Setelah sihirku menyerap mana dari kristal di sekitar, sihirku akan membuat sebuah dinding pertahanan yang sangat kuat." Dengan percaya diri, Orlov bilang, "Aku akan menyelamatkan negara kalian. Kalian cukup mengingat orang yang sudah menyelamatkan kalian." Berita tentang kedatangan Orlov di Jepang langsung tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Di kantornya, Ketua Gogunhe sedang berbicara dengan Jinchul. Ia melihat berita tersebut. Tuan Go bilang, entah Yuri Orlov bisa menahan gate rank S atau tidak. Semua orang akan tahu akibatnya jika dia sampai gagal. Ini sebuah pertaruhan yang besar. Ia bertanya kepada Jinchul, "Bagaimana kabar tentang Hunter Sung?" Jinchul menjawab, "Ini ketua, lihatlah. Ini adalah data gate yang muncul di kota Seoul. Di sana Tuan bisa memeriksa raid yang dilakukan Ajin Guild. Dilihat dari data tersebut, aku khawatir. Takut terjadi gesekan karena banyak gate mereka berdekatan dengan raid guild lain, seperti War Tiger, Hunters, dan River Guild." Setelah melihat data itu, Tuan Go tersenyum dan berkata, "Guild baru dengan satu attacker langsung sama dengan catatan guild besar lainnya. Ini sungguh menarik." "Kau benar ketua, aku setuju. Tapi sekarang, sepertinya Ajin Guild sedang ada urusan lain. Jadi mereka membiarkan gate yang sudah mereka pesan selama seminggu." Di sela obrolan, Jinchul mendapatkan sebuah telepon. Jinchul mengangkat telepon di luar ruangan. Penelpon itu bilang, "Wakil ketua, ada laporan yang ingin kusampaikan. Kurasa kau harus mendengarnya. Apa kau ingat sekolahan yang muncul Orc? Sebuah gate muncul lagi di sana. Dan sudah dipastikan itu adalah double dungeon atau dungeon ganda." Sontak Jinchul kaget mendengarnya. "Selain hal itu, ada yang lain yang ingin kusampaikan. Apa yang kau maksud?" Sekarang, Hunter Sung Jinwoo sudah memasuki double dungeon tersebut. Kita masuk kembali ke situasi Sung Jinwoo. Patung di hadapannya mulai bereaksi. Patung itu mulai mengepakkan sayapnya. Terlihat sekarang ia mempunyai 6 sayap. Batu ukiran yang dipegangnya dihancurkan. Patung itu berkata, "Akhirnya kau datang." Jinwoo yang berada di depannya dengan santai menjawab, "Tampaknya peraturan yang tertulis dalam batu ukiran itu memang tidak berarti sama sekali. Sebenarnya itu berarti sesuatu, tapi itu sudah tidak penting lagi." Jinwoo menatapnya. "Apa kau yang sudah memanggilku ke sini?" "Kau benar." "Apa kau monster?" tanya Jinwoo. Patung itu menatap dengan tajam ke arah Jinwoo dan berkata, "Kau salah pertanyaan. Harusnya bukan tanya siapa aku, melainkan siapa dirimu sebenarnya." Patung itu menepuk tangannya. Ternyata itu adalah sebuah perintah untuk mengendalikan patung-patung raksasa di sana. "Sekarang saatnya ujian terakhir. Akan kuberitahu segalanya. Asalkan kau bisa bertahan setelah ujian ini. Terimalah hadiah dariku." Patung-patung raksasa di sana mulai bergerak mendekati Jinwoo. Jinwoo mulai bergerak. Ia berkata, "Keluarlah." Jinwoo hendak mengeluarkan prajurit bayangannya. Tapi tiba-tiba, satu gerakan patung bersayap itu mengagetkan Jinwoo. Cara mainnya bukan begitu. Di sini tempat ujian. Tak lama pesan dari sistem muncul. Skill spesial dibatasi dalam ujian terakhir. Anda tidak bisa menggunakan shock atau potion dari sistem. Hadiah setelah menyelesaikan misi dan naik level tidak ada. Sampai ujian terakhir diselesaikan, Anda tidak bisa keluar. Jinwoo sedikit panik. Jadi begini peraturannya. Sialan, semua kartu as yang sudah kupersiapkan langsung hilang dalam sekejap. Patung-patung raksasa kini mengepung Jinwoo. Misi pun dimulai. Satu patung datang menyerang dengan sebuah tombak. Jinwoo dengan mudah menghindar. Tanah yang diinjaknya hancur. Sial, apa aku benar-benar tidak bisa menggunakan inventory? Kalau begitu, akan kuselesaikan dengan kekuatanku sendiri. Jinwoo memegang tombak yang menyerangnya dan mematahkan dengan satu sikutan. Potongan ujung tombak ia lempar dan tepat mengenai dahi patung. Dengan cepat Jinwoo melompat dan menginjak potongan tombak tersebut sampai dalam.
Patung lain datang menyerang dengan kampak. Jinwoo ternyata bisa mengeluarkan senjata. Ia mengeluarkan 2 buah dagger Raja Iblis Baran. Satu tebasan kampak yang datang, Jinwoo balas dengan satu lompatan dengan tebasan 2 buah daggernya. Kampak itu pun patah. Jinwoo melayang di udara dan mendarat bersamaan dengan tusukan 2 daggernya ke patung yang lain. Satu patung pemanah melepaskan busur panah. Dari jauh Jinwoo menyadarinya. Dengan daggernya, Jinwoo mematahkan busur panah yang datang. Patahan busur panah melayang di udara. Jinwoo melompat dan segera menendangnya. Serangan itu berhasil menghancurkan kepala satu patung. Jinwoo tanpa gentar terus menyerang. Dalam hatinya ia berkata, "Aku sudah menunggu saat ini. Hidupku cuma demi momen ini." 2 patung berhasil ia tebas secara bersamaan. Beberapa patung menyerang secara bersamaan, tapi Jinwoo bisa menahan semua arah serangannya. Pergerakan patung ini seperti penggunaan teleport, sangat jelas terlihat. Mereka semua memang kuat, tapi aku pasti bisa. Dari jauh monster bersayap itu tersenyum. Dia lumayan kuat dengan tubuh manusia. Sungguh perkembanganmu sangat luar biasa. Monster itu melihat pertarungan Jinwoo dari atas. Aku tidak menyangka perkembangannya bisa sehebat ini. Karena ini terlalu dini untuk menyelesaikan ujian akhir, akan kuberi kau sebuah hiburan. Secara mengejutkan, patung raja yang tadinya duduk mulai berdiri. Dari jauh Jinwoo kaget menyadari itu. Kini patung raja dengan ukuran paling besar ikut dalam pertarungan. Patung raja itu tersenyum dengan mengerikan. Saatnya menyembah sang dewa. Cerita berpindah ke kantor asosiasi Hunter. Sekarang Tuan Go kedatangan tamu ketua asosiasi Matsumoto dari Jepang. Bersama Hanekawa, Matsumoto bilang, "Ini adalah surat penyerahan kepemilikan kristal mana dari Pulau Jeju yang kami dapatkan. Kami akan memberikan ini semua. Aku ingin menyewa Hunter Sung." Terlihat penerjemah Korea berkata yang sama dengan apa yang Matsumoto katakan. Tuan Go terdiam. Ia berkata, "Sayang sekali, Hunter Sung bukan anggota asosiasi." Melalui Hanekawa, Matsumoto bilang, "Aku tahu soal itu, tapi dia adalah orang Korea. Jadi tidak mungkin kami bisa menghubunginya kalau tidak melalui asosiasi. Aku ingin mencoba peruntungan darinya untuk bisa menyelesaikan gerbang rank S yang muncul di Tokyo." Tuan Go melihat surat tersebut, dalam hatinya berkata, mereka memberikan jumlah yang sangat besar cuma demi sebuah peruntungan. Memang dengan tidak adanya Goto Ryuji, mereka sangat mustahil menghentikan gerbang rank S. Dengan jumlah sebanyak ini untuk Hunter Sung, kurasa ini bukan kesepakatan yang buruk. Tuan Go menyimpan surat itu di meja dan berkata, "Ayo bicarakan ini hanya berdua, tidak usah ada penerjemah." Matsumoto heran, "Apa kau bisa bicara bahasa Jepang?" "Jangan khawatir, saat aku masih kecil, ayahku pernah melakukan bisnis kecil di Jepang." Kedua penerjemah menunggu di luar. Tuan Go dan Matsumoto di dalam mulai berbicara. Tuan Go bilang, "Ketua Asosiasi Matsumoto, kalau kau sedang melakukan tipu muslihat, aku sarankan berhenti sekarang juga." "Apa maksudmu?" "Aku mendengar rumor kau berusaha mengambil alih guild Draw Sword." Matsumoto tak terima mendengarnya. Ia berdiri dari tempat duduknya. "Bagaimana mungkin? Itu tidak benar." Tuan Go bilang lagi, "Aku mengetahui Draw Sword Guild menolak dana bantuan dari Asosiasi Hunter Jepang. Kesimpulan itu kudapat karena mendengar berita kalau Guild Draw Sword menerima dana bantuan dari pemerintah. Aku tahu, awalnya Draw Sword Guild memang domba yang dibesarkan oleh Asosiasi Hunter Jepang. Sebelumnya memang sangat mudah untuk menggerakkan Hunter rank S seperti Goto Ryuji, tapi sekarang itu mustahil. Karena jatuhnya Draw Sword Guild lain pasti sibuk menutupi kekuatan yang hilang, dan akar dari asosiasi jadi terbuka. Dan sudah dipastikan, kalau sampai tidak bisa menghentikan gerbang rank S yang sekarang, semua tanggung jawab akan ditanggung sepenuhnya olehmu, Matsumoto Shigeo." Tuan Go mengeluarkan sebuah benda dan berkata, walaupun niatnya buruk, Goto juga seorang hunter yang mewakili negara. Tanggung jawabnya yang besar membuat Draw Sword kehilangan Goto Ryuji. Itu semua adalah tanggung jawab atas kelalaianmu dalam mengatur guild negara. Dan inilah tanggung jawab atas perbuatan licikmu. Tuan Go mengeluarkan sebuah black box berisi rekaman saat tim Jepang melakukan komunikasi saat raid di Pulau Jeju. Sontak Matsumoto kaget melihat itu. Tuan Go marah. Ia berkata, "Jangan bilang yang kau pikir itu, aku tidak tahu."
Tuan Go murka. Ia mengeluarkan aura kekuatannya. Tuan Go menatap Matsumoto dengan tajam. Ini bukan masalah tentang kristal mana. Kalau sampai publik mendengar rekaman ini, semua orang pasti akan sangat murka. Seketika Matsumoto langsung keringat dingin. Ia merasa ketakutan. Tuan Go lalu menghancurkan black box tersebut dan gelombang energi kekuatan yang hebat ia keluarkan. Tuan Go berkata, "Aku tidak sekejam itu sampai harus memperdengarkan rekaman ini ke publik cuma demi satu negara. Bahkan aksimu mungkin membuat seluruh Asia dalam bahaya. Sebaiknya kau berterima kasih kepada Hunter Sung Jinwoo." Kita masuk kembali ke situasi pertarungan Sung Jinwoo. Tanpa rasa gentar, ia terus menyerang. Satu serangannya membuat kepala patung hancur. Sial, mereka tidak ada habisnya. Jinwoo lalu merasakan sesuatu. Ia melihat ke arah patung raja. Matanya mengeluarkan sebuah cahaya. Aku tahu ini. Sial, dari jarak sedekat ini mungkin terlambat untuk menghindar. Jinwoo menghilangkan daggernya. Ia mengeluarkan skill Dominator Touch. Ia mengendalikan tubuh patung prajurit. Dengan secepat kilat, patung raja mengeluarkan laser dari matanya. Serangan patung raja berhasil ditahan, tapi serangannya berhasil menembus perisai patung. Jinwoo terpental. Sebuah ledakan besar terjadi. Serangan raja masih tembus dan mengenai baju Jinwoo. Sial, serangan itu berbahaya. Dengan kemampuanku saat ini, terkena serangannya tadi pasti akan berakibat fatal. Aku harus menangani yang satu ini dulu. Pesan dari sistem muncul. Skill Dominator Touch berubah bentuk dan berevolusi menjadi skill Monarch Authority. Jinwoo mulai bergerak maju. Ia melompat dengan cepat bergerak ke arah patung raja. Patung raja berusaha menginjaknya. Sebuah ledakan besar terjadi. Raja tersenyum. Tapi bukan Sung Jinwoo kalau harus berakhir seperti ini. Patung raja tercengang. Jinwoo berhasil menghindar dan segera bergerak dengan cepat melompat dan menaiki tubuh raja. Serangan laser siap raja itu lancarkan. Sial, ini serangan susulan. Dengan kecepatanku dan skill Monarch Authority, aku akan langsung mendekati titik butanya. Dengan kombinasi skill tersebut, Jinwoo bergerak menghindar. Serangan laser itu pun berhasil dihindari. Jinwoo kagum. Skill baru ini sungguh dahsyat, pengaruhnya sangat besar. Kurasa ini jauh lebih kuat daripada kenaikan level. Sekarang Jinwoo sudah berdiri di pundak Raja Patung. Patung itu terlihat terdesak. Jinwoo mulai menyerang. Ia menggunakan skill Critical Chain. Tebasan-tebasan daggernya mendarat di muka patung raja. Jinwoo terkejut karena serangannya hanya sedikit menggores. Sial, dagger yang kuat milik Raja Iblis Baran yang bisa memotong segalanya cuman memberikan sedikit goresan padanya. Kalau tidak bisa memotongnya, maka akan kuhancurkan saja. Jinwoo bergerak melompat. Aku akan mengincar retakan itu. Jinwoo mendarat dan bertumpu pada goresan di mukanya. Energi kekuatannya ia fokuskan pada satu tangan. Satu hantaman keras Jinwoo dilancarkan. Hancurlah kau. Satu pukulannya menghasilkan gelombang energi yang dahsyat. Patung bersayap dari jauh terlihat kaget. Tidak kusangka akan melawan masterpiece-ku dengan serangan seperti itu. Satu pukulan lagi Jinwoo lancarkan. Kekuatan dari pukulannya membuat patung raja mulai goyah. Akan kugunakan seluruh kekuatan dari level 103-ku. Satu pukulan lagi siap ia hantam. 3 pukulannya akhirnya membuat patung raja roboh. Jinwoo mendarat di antara patung lainnya. Patung itu langsung bergerak menyerang Jinwoo. Monarch Authority. Jinwoo menggerakkan tangannya. Dengan skillnya, 3 patung yang menyerang dihantam ke bumi dengan keras. Semua patung yang ada di sana berhasil ditumbangkan. Sepertinya pertarungan ini membuatku bertambah kuat. Patung bersayap menghampirinya dan memberi tepuk tangan. Kau hebat manusia. Sekarang tepati janjimu, ucap Jinwoo. Dari jauh patung itu berkata, ujian masih belum selesai. Bukankah masih ada aku? Pesan dari sistem muncul. Emergency Quest telah aktif. Akulah ujian akhirnya. Jantungmu akan berhenti kalau tidak mengalahkan musuh dalam waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang diberikan sistem adalah 10 menit. Jinwoo heran, kau ini sebenarnya siapa? Tak sempat lagi bertanya, waktu sudah berjalan mundur. Patung itu berkata, bisa kukatakan pertanyaanmu itu sudah terancang dengan baik. Baiklah, aku akan menjawab. Dan secara mengejutkan, setiap perkataan patung tersebut tertulis dalam sistemnya. Akulah arsitek, akulah yang merancang sistem. Jawaban yang memuaskan bukan?
Ternyata sosok tersebut adalah sosok yang merancang sistem dalam tubuh Jinwoo. Cerita berpindah ke situasi di luar dungeon. Bersama para hunter dari asosiasi, Jinchil kini sudah tiba di lokasi. Mereka sudah siap berburu dengan segala perlengkapannya. Dalam hatinya Jinchil bilang, aku sudah membawa semua 7 hunter elit dari asosiasi. Menurut perkiraan, sepertinya keberadaan kami di sini tidak terlalu banyak membantu Hunter Sung. Tapi ini untuk jaga-jaga saja. Jinchil mendekati gate tersebut dan secara mengejutkan, Jinchil dibuat syok merasakan sebuah energi yang besar yang terpancar dari dalam gate. Tekanan apa ini? Apa kalian bisa merasakannya? Hawa dingin ini menusuk ke dalam tubuh. Energi sihir yang terpancar sangat mengerikan. Jinchil lalu berkata kepada anggota yang lain, apa masih ada guild besar yang menunggu raid? Anggotanya menjawab, ada beberapa tim raid guild hunters masih menunggu untuk raid. Apa kedua hunter yang es mereka sedang melakukan raid? Hunter Choi Jong-in dan Cha Hae-in sekarang masih melakukan raid. Baiklah, tolong sampaikan kepada guild hunters. Kita akan melakukan kerjasama darurat. Dalam hatinya Jinchil bertanya-tanya, Hunter Sung, kau ini sebenarnya siapa? Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.